Karisma yang sejati tidak pernah berteriak untuk diperhatikan, ia hadir diam-diam seperti cahaya fajar yang perlahan menyentuh bumi sebelum mata manusia benar-benar menyadari bahwa pagi telah datang. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang berjalan di tengah keramaian, namun di dalam dirinya terasa seolah ada ruang sunyi yang luas dan tenang. Dunia bergerak dengan segala hiruk-pikuknya, suara orang berbicara, langkah kaki berlalu lalang, tawa yang bersahutan, dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Tetapi di dalam batin, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran halus yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin engkau pernah merasakannya. Ada tatapan orang yang sesekali berhenti lebih lama ketika memandangmu, seolah mereka merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena usaha untuk menarik perhatian. Namun ada getaran yang tidak terlihat, seperti riak halus di permukaan air yang tenang, yang entah bagaimana membuat orang-orang di sekitarmu merasakan kehadiranmu. Kadang-kadang hal itu membuatmu bertanya dalam hati, mengapa beberapa orang merasa nyaman berada di dekatmu, bahkan ketika kamu tidak mengatakan banyak hal? Mengapa ada yang tiba-tiba membuka cerita hidupnya kepadamu, seolah hatinya menemukan tempat yang aman? Dan mengapa pula ada yang justru merasa gelisah, tanpa mereka sendiri tahu alasan yang jelas? Perasaan seperti itu tidak selalu mudah dipahami. Di satu sisi, ada keheningan yang terasa begitu dalam di dalam dirimu, seolah hatimu menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan mudah. Namun di sisi lain, ada pula kehangatan yang membuat orang lain tanpa sadar merasa tertarik untuk mendekat. Seperti lilin kecil di ruangan yang gelap, ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Ia hanya menyala dengan tenang. Tetapi justru karena itulah, setiap mata yang berada di ruangan itu akan menemukan cahayanya. Karisma yang sejati seringkali lahir dari kedalaman yang sunyi. Ia tidak dibangun dari keinginan untuk terlihat, tidak pula dari upaya untuk dipuji. Ia muncul dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar pikiran atau keinginan manusia. Tempat itu adalah ruang batin yang jarang disentuh oleh kebisingan dunia. Ada jiwa-jiwa yang sejak lama terbiasa berjalan dalam ruang sunyi itu. Bukan karena mereka memilih untuk terpisah dari dunia, tetapi karena hatinya seringkali mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh kebanyakan orang. Sebuah bisikan halus yang mengajak mereka untuk lebih peka, lebih tenang, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Orang seperti ini seringkali merasa berbeda tanpa benar-benar tahu mengapa. Ketika banyak orang sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya, hatinya justru lebih sering tertarik untuk menatap ke dalam. Ketika dunia bergerak dengan cepat, jiwanya justru menemukan kedamaian dalam langkah yang perlahan. Bukan karena ia tidak mampu mengikuti dunia, tetapi karena di dalam dirinya ada kompas yang lebih halus, yang selalu mengingatkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Seringkali, orang yang memiliki karisma seperti ini tidak menyadarinya sepenuhnya. Ia mungkin mengira dirinya biasa saja. Ia mungkin merasa hidupnya tidak terlalu berbeda dari orang lain. Ia tertawa, bekerja, menjalani hari-hari yang sama seperti kebanyakan manusia. Namun di balik semua itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan orang lain. Seperti sebuah taman yang tersembunyi di balik tembok tua. Dari luar, tidak ada yang tampak istimewa. Tetapi ketika seseorang menemukan pintunya dan masuk ke dalam, ia akan melihat keindahan yang tidak disangka-sangka. Karisma yang halus seringkali lahir dari pengalaman batin yang tidak selalu mudah dilalui. Ada kesunyian yang pernah dirasakan. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang pernah bergema lama di dalam hati. Ada perasaan seolah tidak sepenuhnya cocok dengan arus yang mengalir di sekitar. Namun justru dari situlah sesuatu mulai tumbuh. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, ia perlahan menyerap kedalaman yang tidak terlihat oleh mata. Tidak semua orang bisa merasakan getaran seperti ini. Sebagian orang hidup dengan langkah yang cepat, pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang harus dikejar dan dicapai. Mereka melihat dunia dengan cara yang sederhana, apa yang terlihat itulah yang nyata. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang merasakan lapisan lain dari kehidupan. Mereka bisa merasakan perubahan suasana tanpa ada kata yang diucapkan. Mereka bisa menangkap kesedihan di balik senyuman seseorang. Mereka bisa merasakan kedamaian dalam keheningan yang bagi orang lain terasa kosong. Kepekaan seperti ini bukan selalu sesuatu yang mudah untuk dijalani. Terkadang ia membuat seseorang merasa lebih sunyi daripada yang lain. Karena tidak semua orang mengerti bagaimana rasanya melihat dunia dengan hati yang terbuka. Namun justru dari kepekaan itulah lahir daya tarik yang tidak bisa dibuat-buat.
Orang-orang mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa tertarik untuk mendengarkanmu, atau mengapa mereka merasa tenang ketika berada di dekatmu. Tetapi hati manusia sering kali mengenali sesuatu yang tulus. Seperti burung yang tahu arah pulang meskipun langit tertutup awan. Ada juga saat ketika seseorang dengan karisma batin seperti ini merasa lelah. Bukan karena ia melakukan terlalu banyak hal, tetapi karena ia sering kali menyimpan terlalu banyak rasa. Ia mendengar lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan memikirkan lebih jauh daripada yang terlihat di luar. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Kekuatan yang tidak berasal dari keinginan untuk menguasai atau mengalahkan orang lain. Tetapi kekuatan yang lahir dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah perubahan, tetap lembut di tengah kekerasan dunia, dan tetap jujur pada suara hati sendiri. Orang-orang mungkin menyebutnya karisma, tetapi sebenarnya itu lebih mirip seperti cahaya yang tumbuh dari dalam jiwa. Cahaya itu tidak memaksa siapapun untuk melihatnya. Namun mereka yang hatinya peka akan merasakannya dengan sendirinya. Kadang-kadang, tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi semacam cermin bagi orang lain. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka mengingat kembali bagian dari dirinya sendiri yang lama terlupakan. Mungkin itu adalah ketenangan. Mungkin itu adalah kejujuran batin, atau mungkin hanya sebuah rasa bahwa di dunia yang penuh kepura-puraan, masih ada seseorang yang berjalan dengan hati yang sederhana. Itulah sebabnya tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Ada yang merasa damai, ada yang merasa tertarik, ada pula yang merasa tidak nyaman, karena cahaya yang tenang seringkali mengungkapkan bayangan yang selama ini disembunyikan oleh hati manusia. Namun semua itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan atau dipertahankan. Karisma batin tidak membutuhkan pembelaan. Ia hanya perlu dijaga, seperti seseorang yang memelihara taman kecil di dalam hatinya. Ia tidak perlu mengundang semua orang untuk datang melihatnya. Ia hanya perlu merawatnya dengan kesabaran, menyiraminya dengan ketulusan, dan membiarkannya tumbuh dengan alami. Dan seiring waktu, siapapun yang lewat dengan hati yang terbuka akan merasakan keharumannya. Mungkin itulah sebabnya ada rahasia yang seringkali tidak diucapkan oleh jiwa-jiwa yang membawa cahaya seperti ini. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka tahu bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup tidak selalu perlu dijelaskan dengan kata-kata. Seperti malam yang memahami langitnya tanpa perlu berbicara. Seperti laut yang menyimpan kedalamannya tanpa harus memperlihatkan semuanya kepada permukaan. Karisma yang sejati juga seperti itu. Ia hidup dalam keheningan, ia tumbuh dalam kesadaran, dan ia dijaga oleh hati yang mengerti bahwa tidak semua cahaya perlu dibawa ke tengah keramaian. Ada saatnya cahaya itu cukup bersinar di dalam diri, menerangi langkah sendiri, dan perlahan menyentuh kehidupan orang lain tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Dan ketika seseorang mulai menyadari keberadaan cahaya itu di dalam dirinya, perjalanan batin yang lebih dalam biasanya akan mulai terbuka. Seperti pintu yang perlahan berderit di sebuah rumah tua yang lama tertutup. Di balik pintu itu, ada banyak lapisan pengalaman jiwa yang mungkin selama ini hanya dirasakan secara samar. Ada banyak tanda halus yang sebelumnya mungkin dianggap biasa saja, tetapi sebenarnya membawa makna yang lebih dalam. Jika hati tetap tenang dan langkah tetap perlahan, satu persatu rahasia itu akan mulai menampakkan dirinya. Bukan sebagai jawaban yang keras, melainkan sebagai bisikan lembut yang datang ketika jiwa benar-benar siap untuk mendengarnya. 1. Karisma yang hadir tanpa usaha untuk menarik perhatian. Ada jenis daya tarik yang tidak dibangun dari kata-kata, tidak pula dari usaha keras untuk terlihat istimewa. Ia hadir begitu saja, seperti embun yang turun pada pagi hari tanpa suara. Orang yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang berbeda. Ia berjalan seperti orang lain, berbicara seperti orang lain, menjalani hidup dengan sederhana. Namun entah bagaimana, kehadirannya selalu meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Karisma seperti ini bukan sesuatu yang dibuat. Ia tidak dilatih untuk memikat, tidak pula dibentuk oleh keinginan untuk dipuji. Justru seringkali ia lahir dari hati yang tidak terlalu memikirkan bagaimana dirinya dilihat oleh dunia. Hatinya lebih sibuk mendengarkan kehidupan, merasakan setiap detik yang berlalu, dan mencoba memahami makna yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa kecil. Orang-orang yang memiliki karisma seperti ini seringkali terlihat tenang. Bukan tenang yang kaku, bukan pula tenang yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang datang dari dalam, seperti danau yang airnya begitu jernih sehingga langit dapat tercermin dengan sempurna di permukaannya.
Ketika seseorang yang membawa ketenangan seperti itu hadir di suatu tempat, suasana di sekitarnya seringkali berubah secara halus. Percakapan yang tadinya terasa gaduh perlahan menjadi lebih lembut. Orang-orang yang awalnya gelisah tiba-tiba merasa lebih santai. Bahkan tanpa mengatakan apapun, kehadirannya seolah membawa ruang bagi orang lain untuk bernapas lebih lega. Ini bukan karena ia mencoba mengendalikan keadaan. Justru sebaliknya, ia hanya hadir dengan dirinya yang apa adanya. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tidak pula mencoba membuat orang lain terkesan. Namun justru karena ketulusan itulah, orang-orang dapat merasakan sesuatu yang jarang mereka temui di tempat lain. Di dunia yang seringkali dipenuhi oleh topeng dan kepura-puraan, kejujuran batin adalah sesuatu yang sangat kuat. Ketika seseorang membawa kejujuran itu dalam dirinya, orang lain dapat merasakannya tanpa perlu penjelasan. Seperti aroma bunga yang menyebar di udara. Bunga itu tidak memanggil siapapun untuk mendekat. Ia hanya mekar dengan tenang. Namun siapapun yang melewati taman itu akan menyadari keharumannya. Karisma yang seperti ini seringkali membuat seseorang diperhatikan tanpa ia memintanya. Ada mata yang sesekali menoleh ketika ia lewat. Ada orang yang merasa ingin berbicara dengannya, meskipun sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Bahkan ada yang merasa seolah menemukan ketenangan hanya dengan berada di dekatnya. Bagi orang yang mengalaminya, hal ini kadang terasa membingungkan. Ia mungkin bertanya dalam hati mengapa orang-orang sering memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Mengapa ada yang tiba-tiba mempercayainya, mengapa ada yang ingin berbagi cerita, dan mengapa pula ada yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jawabannya tidak selalu sederhana, karena karisma seperti ini bukan sekadar persoalan sikap atau penampilan. Ia lebih dekat dengan sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwa. Ketika seseorang terbiasa jujur dengan dirinya sendiri, ketika ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa dirinya kepada dunia, ada ruang dalam hatinya yang menjadi sangat luas. Ruang itu dipenuhi oleh ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Dan ketenangan itulah yang seringkali dirasakan oleh orang lain. Manusia, meskipun tidak selalu menyadarinya, sangat peka terhadap kehadiran batin seseorang. Kita bisa merasakan apakah seseorang tulus atau tidak. Kita bisa merasakan apakah seseorang membawa kedamaian atau justru kegelisahan. Orang yang memiliki karisma batin biasanya membawa kedamaian itu secara alami. Namun karisma seperti ini juga memiliki sisi yang perlu dijaga dengan hati-hati. Karena tidak semua orang memahami makna dari ketenangan tersebut. Ada yang mengaguminya, ada yang tertarik kepadanya, tetapi ada pula yang merasa terusik olehnya. Ketika seseorang membawa ketenangan, ia seringkali tanpa sengaja mengingatkan orang lain pada kegelisahan yang mereka sembunyikan. Cahaya kecil yang ia bawa dapat membuat bayangan dalam hati orang lain menjadi terlihat. Itulah sebabnya karisma sejati tidak selalu disambut dengan cara yang sama oleh setiap orang. Namun bagi jiwa yang mengerti, hal itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Karisma batin bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dijadikan alat untuk mendapatkan pengakuan. Ia hanyalah bagian dari perjalanan jiwa yang belajar untuk hidup dengan kejujuran dan kesadaran. Dan selama seseorang tetap menjaga ketulusan hatinya, karisma itu akan tetap bersinar dengan cara yang paling sederhana. Seperti cahaya lilin di malam yang sunyi. 2. Keheningan batin yang membuat orang lain merasa nyaman. Ada orang-orang yang ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa seperti angin yang lembut. Tidak keras, tidak memaksa, tetapi mampu menyentuh hati dengan cara yang sangat halus. Bahkan ketika mereka tidak berbicara, keheningan yang mereka bawa justru terasa lebih bermakna daripada banyak kata. Keheningan seperti ini bukanlah keheningan yang kosong. Ia adalah keheningan yang penuh. Di dalamnya ada kesadaran, ada perhatian, ada kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen yang sedang terjadi. Ketika seseorang memiliki keheningan batin seperti ini, orang lain dapat merasakannya tanpa perlu penjelasan. Mereka merasa didengar, meskipun tidak banyak kata yang diucapkan. Seringkali, orang yang memiliki keheningan batin seperti ini menjadi tempat bagi orang lain untuk berbagi cerita. Tanpa diminta, orang datang membawa kisah hidupnya. Mereka menceritakan kegelisahan yang selama ini dipendam, kesedihan yang tidak pernah diungkapkan, atau harapan yang mereka simpan dalam diam. Hal ini terjadi bukan karena orang tersebut memberikan nasihat yang hebat. Bahkan seringkali ia tidak memberikan nasihat sama sekali. Ia hanya mendengarkan. Namun mendengarkan dengan hati yang benar-benar hadir adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Banyak orang mendengar,
tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Pikiran mereka sibuk memikirkan jawaban, sibuk menilai, sibuk menunggu giliran untuk berbicara. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keheningan batin mendengarkan seperti tanah yang menerima hujan. Ia tidak menolak, tidak pula menghakimi. Ia hanya menerima dengan kesabaran, dan karena itulah orang lain merasa aman untuk membuka dirinya. Ada kekuatan besar dalam kehadiran yang seperti ini. Kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Keheningan batin juga membuat seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh emosi yang datang dari luar. Ketika suasana menjadi tegang, ia tetap mampu menjaga ketenangannya. Ketika orang lain bereaksi dengan kemarahan, ia tidak ikut terbakar oleh api yang sama. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan, justru karena ia memahami perasaannya dengan sangat baik. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Ia tahu bahwa tidak semua hal perlu dijawab dengan segera. Kadang-kadang, jawaban terbaik justru lahir dari ruang sunyi yang diberi waktu untuk bernapas. Keheningan seperti ini membuat orang lain merasa bahwa mereka berada di tempat yang aman. Mereka merasa tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mempertahankan topeng yang selama ini mereka gunakan di hadapan dunia. Di dekat seseorang yang membawa keheningan batin, hati manusia perlahan menjadi lebih jujur. Namun menjaga keheningan batin bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia seringkali lahir dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran. Ada saat-saat ketika seseorang harus belajar menghadapi kegelisahannya sendiri. Ada saat-saat ketika ia harus duduk bersama kesedihan tanpa mencoba melarikan diri darinya. Ada pula saat ketika ia harus menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah keheningan mulai tumbuh. Seperti pohon yang akarnya semakin dalam setelah menghadapi banyak musim. 3. Kepekaan hati yang membuatmu melihat lebih dalam dari yang terlihat. Ada orang yang melihat dunia hanya dari permukaan. Mereka melihat senyuman dan menganggap semuanya baik-baik saja. Mereka mendengar kata-kata dan menganggap itulah seluruh cerita. Namun ada juga jiwa-jiwa yang mampu melihat lebih jauh. Mereka melihat senyuman dan merasakan kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Mereka mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan perasaan yang tidak diucapkan. Kepekaan seperti ini seringkali membuat seseorang merasa berbeda dari yang lain. Ia mungkin merasa bahwa dirinya terlalu banyak merasakan hal-hal yang tidak disadari oleh orang lain. Namun sebenarnya kepekaan itu adalah anugerah yang sangat halus. Ia membuat seseorang mampu memahami manusia dengan cara yang lebih dalam. Ia membuat seseorang tidak mudah menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat di luar. Orang yang memiliki kepekaan hati seringkali bisa merasakan perubahan suasana yang sangat kecil. Mereka bisa merasakan ketika seseorang sedang gelisah, bahkan ketika orang itu berusaha menyembunyikannya. Hal ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan logika semata. Ia lebih mirip seperti intuisi yang lahir dari hati yang terbuka. Namun kepekaan seperti ini juga membutuhkan keseimbangan. Karena jika tidak dijaga, ia dapat membuat seseorang merasa terlalu berat memikul perasaan orang lain. Itulah sebabnya jiwa yang peka perlu belajar menjaga batas batinnya. Seperti taman yang memiliki pagar, bunga-bunga di dalamnya tetap dapat tumbuh dengan indah, tetapi tidak semua orang dapat masuk tanpa izin. Dengan cara itu, kepekaan tetap menjadi kekuatan, bukan beban. 4. Aura ketulusan yang membuat orang merasa dihargai. Di dunia yang seringkali dipenuhi oleh kepentingan, ketulusan adalah sesuatu yang sangat langka. Banyak orang bersikap baik karena mereka menginginkan sesuatu. Banyak senyuman yang sebenarnya hanyalah topeng untuk menyembunyikan niat lain. Namun ketika seseorang memiliki ketulusan yang benar-benar berasal dari hati, orang lain dapat merasakannya dengan sangat jelas. Ketulusan seperti ini membuat orang merasa dihargai. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka benar-benar diperhatikan, bukan sekadar menjadi bagian dari keramaian. Ketika seseorang berbicara dengan ketulusan, kata-katanya terasa hangat. Tidak perlu banyak kalimat yang indah, tidak perlu pula usaha untuk terdengar bijaksana. Cukup dengan kejujuran yang sederhana. Dan seringkali, justru kesederhanaan itulah yang paling menyentuh hati manusia. Aura ketulusan juga membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam permainan dunia yang penuh kepura-puraan. Ia tidak merasa perlu menjadi orang lain untuk diterima. Ia tidak merasa perlu menyembunyikan dirinya di balik topeng. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang seringkali kehilangan keaslian, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang sangat kuat. Ketulusan seperti ini tidak hanya membuat seseorang disukai.
Ia membuat seseorang dihormati, bukan karena kekuasaan atau kedudukan, tetapi karena orang lain merasakan bahwa hati orang tersebut benar-benar bersih. Seperti air yang jernih di pegunungan, siapapun yang meminumnya akan merasakan kesegarannya. Dan ketika ketulusan itu dijaga dengan hati yang penuh kesadaran, karisma batin akan terus tumbuh dengan sendirinya, perlahan, diam-diam, tetapi begitu kuat hingga mampu menyentuh hati siapapun yang berjumpa dengannya. 5. Ketenangan yang tetap hidup bahkan di tengah badai kehidupan. Ada jiwa-jiwa yang ketika menghadapi kehidupan tampak seperti permukaan laut pada pagi hari. Bukan karena hidup mereka selalu tenang, bukan karena mereka tidak pernah menghadapi kesulitan. Justru seringkali mereka telah berjalan melewati banyak gelombang yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun entah bagaimana, setelah semua itu berlalu, ada ketenangan yang tinggal di dalam diri mereka. Ketenangan seperti ini tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Dari saat-saat ketika seseorang harus menelan kecewa yang pahit. Dari malam-malam ketika hati merasa begitu lelah hingga hanya mampu diam dalam sunyi. Dari peristiwa-peristiwa yang membuat seseorang belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan oleh tangan manusia. Ketika seseorang telah melewati perjalanan seperti itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah terkejut oleh perubahan. Ia tidak lagi merasa perlu bereaksi pada setiap hal yang datang. Ia belajar bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, seperti musim yang datang dan pergi tanpa pernah meminta izin kepada siapapun. Orang yang memiliki ketenangan batin seperti ini seringkali terlihat berbeda. Bukan karena mereka berusaha menunjukkan sesuatu, tetapi karena mereka tidak lagi membawa kegelisahan yang sama seperti banyak orang di sekitarnya. Ketika orang lain terburu-buru, mereka berjalan dengan langkah yang lebih sadar. Ketika orang lain mudah terpancing oleh emosi, mereka memilih untuk bernapas lebih dalam sebelum merespons. Ketika keadaan terasa berat, mereka tidak langsung panik, karena mereka tahu bahwa setiap badai pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk mereda. Ketenangan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa heran. Ada yang bertanya dalam hati mengapa seseorang bisa tetap terlihat damai ketika menghadapi keadaan yang sulit. Ada pula yang merasa bahwa kehadiran orang tersebut membawa suasana yang lebih ringan di tengah situasi yang tegang. Padahal rahasianya sederhana. Batin yang telah belajar menerima kehidupan apa adanya tidak lagi terlalu sibuk melawan setiap gelombang yang datang. Ia seperti pohon tua yang akarnya telah begitu dalam menancap ke tanah. Angin boleh datang sekuat apapun, namun pohon itu tetap berdiri dengan sabar. Ketenangan seperti ini adalah bagian dari karisma batin yang sangat kuat. Ia tidak terlihat seperti cahaya yang terang, tetapi lebih seperti cahaya bulan di malam hari, lembut, tenang, namun mampu menerangi jalan bagi siapa saja yang berjalan dalam kegelapan. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini seringkali menjadi tempat bagi orang lain untuk mencari keseimbangan. Ketika suasana hati orang lain terasa kacau, kehadirannya seperti pengingat bahwa kedamaian masih mungkin ditemukan. Bahkan tanpa banyak kata, seseorang yang membawa ketenangan batin mampu menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Karena manusia pada dasarnya selalu merindukan tempat yang damai untuk beristirahat dari kerasnya dunia. Dan ketika seseorang menemukan ketenangan itu dalam diri orang lain, hatinya secara alami akan tertarik untuk mendekat. 6. Kejujuran batin yang membuat dirimu terasa nyata di mata orang lain. Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh berbagai peran dan harapan, banyak orang merasa perlu menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap pantas oleh lingkungan. Mereka belajar menyembunyikan bagian dari dirinya agar dapat diterima oleh dunia. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang membawa kejujuran batin yang sangat kuat. Bukan berarti mereka selalu berbicara tanpa saringan, bukan pula berarti mereka tidak memahami cara bersikap dalam kehidupan sosial. Tetapi di dalam dirinya ada kesadaran yang tidak mudah dipalsukan. Kejujuran ini membuat seseorang terasa sangat nyata. Ketika ia berbicara, orang lain merasakan bahwa kata-katanya datang dari tempat yang tulus. Ketika ia tertawa, tawanya tidak terasa dibuat-buat. Ketika ia diam, keheningannya tidak terasa canggung. Orang-orang yang membawa kejujuran batin seperti ini seringkali tidak berusaha keras untuk terlihat sempurna. Mereka tidak takut terlihat sederhana. Mereka tidak terlalu sibuk membangun citra yang rumit di mata orang lain. Justru karena itulah mereka terasa lebih dekat dengan hati manusia. Manusia sebenarnya memiliki kepekaan yang sangat dalam terhadap ketulusan.
Kita dapat merasakan ketika seseorang bersikap apa adanya, dan kita juga dapat merasakan ketika seseorang sedang memakai topeng. Ketika seseorang hadir dengan kejujuran batin, orang lain merasa bahwa mereka juga bisa menjadi diri mereka sendiri di dekatnya. Mereka tidak perlu terlalu berhati-hati, tidak perlu terlalu khawatir tentang penilaian. Ada rasa kebebasan yang muncul dari kehadiran seseorang yang jujur dengan dirinya sendiri. Namun kejujuran seperti ini seringkali lahir dari perjalanan batin yang tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika seseorang harus berani melihat dirinya sendiri dengan sangat jujur. Ia harus mengakui kekuatan dan kelemahannya tanpa mencoba menyembunyikan apapun dari dirinya sendiri. Proses ini tidak selalu nyaman. Kadang-kadang ia seperti menatap cermin yang memperlihatkan bagian-bagian diri yang selama ini tidak ingin dilihat. Namun justru dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur itulah lahir kedalaman batin yang membuat seseorang terasa sangat nyata. Kejujuran batin seperti ini adalah salah satu sumber karisma yang paling kuat. Ia tidak membutuhkan pujian, ia tidak membutuhkan pengakuan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia seringkali mendorong manusia untuk menjadi sesuatu yang lain. 7. Kehadiran yang membuat orang lain merasa dilihat dan dimengerti. Di dunia yang bergerak begitu cepat, banyak orang merasa tidak benar-benar dilihat. Mereka berbicara, tetapi tidak selalu didengar. Mereka hadir di tengah keramaian, tetapi seringkali merasa sendirian. Karena itulah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk benar-benar hadir bersama orang lain, kehadirannya terasa sangat berharga. Ada orang-orang yang ketika mereka berada di dekatmu, mereka merasa seolah waktu berjalan sedikit lebih lambat. Percakapan terasa lebih dalam, bahkan hal-hal sederhana pun terasa memiliki makna yang lebih besar. Hal ini terjadi karena kehadiranmu tidak terpecah oleh banyak hal. Hatimu benar-benar berada di sana, bersama orang yang sedang berbicara denganmu. Kehadiran seperti ini sangat jarang ditemukan. Banyak orang hadir secara fisik, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Mereka mendengar kata-kata, tetapi tidak benar-benar merasakan makna di baliknya. Sebaliknya, seseorang yang membawa kesadaran penuh dalam kehadirannya mampu membuat orang lain merasa dihargai dengan cara yang sangat halus. Ketika seseorang merasa benar-benar dilihat, hatinya akan terbuka dengan sendirinya. Ia merasa bahwa keberadaannya memiliki arti. Inilah salah satu bentuk karisma batin yang paling menyentuh hati manusia. Bukan karena ia memikat dengan kata-kata yang indah, tetapi karena ia memberikan sesuatu yang sangat langka, perhatian yang tulus. Perhatian yang tidak tergesa-gesa, perhatian yang tidak penuh penilaian, perhatian yang hanya hadir untuk memahami. 8. Cahaya batin yang secara alami menarik perhatian tanpa perlu dipamerkan. Ada cahaya tertentu yang tidak berasal dari penampilan luar. Ia tidak bergantung pada bagaimana seseorang berpakaian, berbicara, atau bergerak. Cahaya ini berasal dari dalam diri seseorang, dari kedalaman jiwa yang telah belajar mengenal dirinya sendiri. Orang yang membawa cahaya batin seperti ini seringkali tidak merasa dirinya istimewa. Ia menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tertawa, bekerja, berinteraksi dengan orang lain seperti manusia pada umumnya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat orang lain memperhatikannya. Bukan perhatian yang riuh, bukan pula perhatian yang penuh sensasi. Lebih seperti rasa penasaran yang lembut. Orang-orang merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak biasa. Cahaya batin seperti ini biasanya lahir dari hati yang telah melalui banyak proses pemahaman diri. Ia tumbuh dari kesadaran yang perlahan berkembang seiring waktu. Orang yang memiliki cahaya batin seringkali tidak terlalu terikat pada keinginan untuk diakui. Ia lebih tertarik pada kedalaman hidup daripada pada penampilan di permukaan. Ia menikmati keheningan. Ia menghargai momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Ia merasakan keindahan dalam hal-hal sederhana yang bagi banyak orang tampak biasa saja. Kesadaran seperti ini membuat hidup terasa lebih luas. Dan dari keluasan itulah cahaya batin mulai memancar. Cahaya ini tidak perlu diumumkan kepada dunia. Ia tidak membutuhkan panggung untuk bersinar. Ia hadir seperti matahari yang perlahan terbit di balik cakrawala. Orang-orang mungkin tidak selalu tahu mengapa mereka merasa tertarik pada seseorang yang membawa cahaya seperti ini. Namun hati manusia memiliki cara sendiri untuk mengenali keindahan yang tulus. Seperti bunga yang mekar di taman yang tenang, cahaya batin akan selalu menemukan cara untuk terlihat oleh mereka yang hatinya peka. Dan ketika seseorang menjaga cahaya itu dengan kesadaran, ketenangan, dan ketulusan,
karisma yang ia bawa akan terus tumbuh dengan cara yang paling alami. Diam-diam, namun begitu kuat hingga mampu menyentuh hati siapapun yang bertemu dengannya. Pada akhirnya, kehidupan seringkali membawa kita kembali pada satu pertanyaan yang sangat sederhana namun begitu dalam, siapa sebenarnya diri kita di tengah luasnya perjalanan ini? Dunia mungkin mengajarkan banyak hal tentang bagaimana menjadi kuat, bagaimana menjadi berhasil, bagaimana menjadi terlihat di mata banyak orang. Namun jauh di dalam keheningan hati, ada pertanyaan yang lebih sunyi yang terus berbisik tanpa henti. Pertanyaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, bukan pula tentang seberapa jauh kita telah berjalan. Pertanyaan itu adalah tentang cahaya yang hidup di dalam diri kita. Setiap jiwa yang berjalan di bumi ini membawa sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada yang membawa kelembutan, ada yang membawa keberanian, ada pula yang membawa ketenangan yang mampu meneduhkan hati orang lain. Dan seringkali, orang yang membawa cahaya seperti itu justru tidak menyadari sepenuhnya apa yang ia miliki. Ia menjalani hidup dengan sederhana, seperti aliran sungai yang terus mengalir tanpa pernah bertanya apakah airnya sedang diperhatikan oleh dunia. Namun sungai yang mengalir dengan tenang selalu menemukan jalannya sendiri menuju lautan yang luas. Begitu pula dengan jiwa yang membawa karisma batin. Ia tidak perlu mencari perhatian. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup dengan menjaga kejujuran hatinya, cukup dengan merawat ketenangan yang tumbuh di dalam dirinya, cahaya itu akan tetap hidup dengan sendirinya. Kadang-kadang kehidupan membawa seseorang melalui jalan yang tidak mudah. Ada saat ketika langkah terasa berat, ketika harapan terasa jauh, ketika dunia tampak begitu riuh hingga suara hati sendiri hampir tidak terdengar lagi. Namun justru pada saat-saat seperti itulah jiwa seringkali belajar untuk mengenal dirinya lebih dalam. Kesunyian yang pernah dirasakan, kegelisahan yang pernah datang, bahkan luka yang pernah singgah di dalam hati, semuanya perlahan membentuk kedalaman batin yang tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti batu yang dipoles oleh aliran air selama bertahun-tahun, hati yang pernah melalui perjalanan panjang seringkali menjadi lebih jernih dan lebih kuat. Bukan kuat dalam arti keras, tetapi kuat dalam arti tenang. Ketenangan seperti inilah yang pada akhirnya menjadi cahaya bagi banyak orang. Tanpa disadari, seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri seringkali menjadi tempat beristirahat bagi hati-hati yang sedang lelah. Kehadirannya membawa ruang bagi orang lain untuk bernapas lebih lega, untuk merasa bahwa dunia tidak selalu sekeras yang terlihat. Ada keindahan besar dalam jiwa yang mampu tetap lembut di tengah dunia yang sering kali kasar. Lembut bukan berarti lemah, justru kelembutan yang lahir dari kesadaran adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling dalam. Ia tidak memaksa, tidak pula menuntut untuk diakui. Ia hanya hadir seperti cahaya lampu kecil di malam yang gelap, cukup untuk menerangi langkah bagi siapapun yang membutuhkan. Mungkin itulah yang membuat sebagian orang merasa tertarik pada jiwa-jiwa tertentu tanpa mengetahui alasannya. Bukan karena mereka memiliki sesuatu yang mencolok di mata dunia, tetapi karena hati manusia selalu mengenali ketulusan yang sejati. Ketulusan tidak bisa disembunyikan, ia terasa dalam cara seseorang memandang orang lain, dalam cara seseorang mendengarkan, dalam cara seseorang berjalan melalui kehidupan dengan kesadaran yang tenang. Dan ketika seseorang menjaga ketulusan itu dengan hati yang jujur, karisma batin akan tumbuh seperti pohon yang akarnya semakin dalam dari waktu ke waktu. Pohon yang kuat tidak tumbuh dalam satu malam. Ia memerlukan musim demi musim, hujan dan panas, angin dan waktu yang panjang. Namun ketika akarnya telah menancap jauh ke dalam tanah, pohon itu tidak lagi mudah tumbang oleh badai. Begitu pula dengan jiwa manusia. Ketika seseorang telah belajar memahami dirinya sendiri, ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain. Ia tidak lagi terlalu khawatir tentang bagaimana dunia melihatnya. Ia berjalan dengan langkah yang lebih tenang, karena ia tahu bahwa nilai sejati dari hidup tidak selalu terlihat di permukaan. Ada banyak hal di dunia ini yang terlihat besar tetapi sebenarnya kosong. Ada pula hal-hal yang terlihat sederhana tetapi menyimpan makna yang sangat dalam. Karisma batin termasuk dalam hal yang kedua. Ia tidak berisik, tidak pula menuntut perhatian. Ia hadir seperti cahaya bintang di langit malam. Tidak semua orang menengadah untuk melihatnya, tetapi bagi mereka yang menyadarinya, keindahannya terasa begitu menenangkan. Mungkin ada saat ketika seseorang yang membawa cahaya seperti ini merasa sendirian. Bukan karena ia benar-benar sendiri, tetapi karena tidak semua orang mampu memahami kedalaman yang ia rasakan.
Namun kesendirian itu seringkali bukanlah kekosongan. Ia lebih seperti ruang sunyi tempat jiwa belajar mendengar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Di ruang itulah seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang berlari bersama keramaian. Ada saat ketika manusia perlu berhenti sejenak, menarik napas yang panjang, dan mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh hatinya. Karena hati manusia selalu tahu arah yang paling jujur. Kadang-kadang arah itu tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Kadang-kadang ia membawa seseorang melalui jalan yang lebih sunyi, jalan yang tidak selalu dipenuhi tepuk tangan. Namun justru di jalan yang sunyi itulah banyak jiwa menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bergantung pada pujian. Kedamaian yang tidak mudah hilang hanya karena dunia berubah. Kedamaian yang berasal dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki perannya sendiri dalam kehidupan ini. Dan ketika seseorang menerima peran itu dengan hati yang terbuka, hidupnya mulai terasa lebih selaras dengan aliran kehidupan yang lebih besar. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi seperti orang lain. Ia tidak lagi merasa harus membandingkan langkahnya dengan langkah siapapun. Ia hanya berjalan dengan kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Seperti bunga yang mekar pada musimnya masing-masing. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada pula yang membuka kelopaknya ketika malam datang. Keduanya sama-sama indah, hanya waktunya yang berbeda. Begitu pula dengan manusia, setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik. Setiap hati membawa pelajaran yang berbeda. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sama. Namun ada satu hal yang selalu menghubungkan semuanya. Keinginan manusia untuk menemukan makna dalam hidupnya. Makna itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang-kadang ia hadir dalam hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan oleh kesibukan dunia. Senyuman yang tulus, percakapan yang jujur, keheningan yang menenangkan, langkah sederhana yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya membangun kehidupan yang bermakna. Dan ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti itu, karisma batin akan terus tumbuh tanpa perlu dicari. Ia akan terlihat dalam cara seseorang memandang kehidupan. Ia akan terasa dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Ia akan hidup dalam setiap langkah yang diambil dengan hati yang jujur. Mungkin itulah rahasia terbesar dari jiwa yang memancarkan daya tarik yang tidak terlihat. Mereka tidak mengejar perhatian, mereka hanya menjaga cahaya yang hidup di dalam diri mereka. Karena mereka tahu bahwa cahaya itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Dijaga dengan kesadaran, dijaga dengan ketulusan, dijaga dengan hati yang tetap rendah meskipun dunia mungkin mulai memperhatikannya. Dan ketika seseorang mampu menjaga cahaya itu dengan kesabaran, hidupnya perlahan menjadi seperti lentera kecil di tengah perjalanan panjang kehidupan. Lentera yang mungkin tidak menerangi seluruh dunia, tetapi cukup untuk menerangi langkah bagi mereka yang berjalan di dekatnya. Jika hatimu pernah merasa berbeda dari kebanyakan orang, jika ada bagian dari dirimu yang sering mencari makna lebih dalam di balik kehidupan yang tampak biasa, mungkin itu bukanlah sesuatu yang perlu dianggap aneh. Mungkin itu hanyalah tanda bahwa jiwamu sedang belajar mendengarkan sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang tidak selalu terdengar oleh semua orang. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Dan jika perjalanan ini terasa dekat dengan hatimu, jika kata-kata yang mengalir malam ini terasa seperti bisikan yang pernah kamu dengar di dalam dirimu sendiri, maka biarkanlah kesadaran itu tetap hidup. Rawatlah ia seperti seseorang merawat cahaya kecil di tengah malam. Jangan biarkan dunia yang terlalu bising memadamkannya. Karena seringkali, cahaya yang paling sederhana justru adalah cahaya yang paling dibutuhkan oleh dunia. Karisma yang sejati tidak pernah berteriak untuk diperhatikan, ia hadir diam-diam seperti cahaya fajar yang perlahan menyentuh bumi sebelum mata manusia benar-benar menyadari bahwa pagi telah datang. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang berjalan di tengah keramaian, namun di dalam dirinya terasa seolah ada ruang sunyi yang luas dan tenang. Dunia bergerak dengan segala hiruk-pikuknya, suara orang berbicara, langkah kaki berlalu lalang, tawa yang bersahutan, dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Tetapi di dalam batin, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran halus yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin engkau pernah merasakannya. Ada tatapan orang yang sesekali berhenti lebih lama ketika memandangmu, seolah mereka merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena usaha untuk menarik perhatian. Namun ada getaran yang tidak terlihat, seperti riak halus di permukaan air yang tenang,
yang entah bagaimana membuat orang-orang di sekitarmu merasakan kehadiranmu. Kadang-kadang hal itu membuatmu bertanya dalam hati, mengapa beberapa orang merasa nyaman berada di dekatmu, bahkan ketika kamu tidak mengatakan banyak hal. Mengapa ada yang tiba-tiba membuka cerita hidupnya kepadamu, seolah hatinya menemukan tempat yang aman. Dan mengapa pula ada yang justru merasa gelisah, tanpa mereka sendiri tahu alasan yang jelas. Perasaan seperti itu tidak selalu mudah dipahami. Di satu sisi, ada keheningan yang terasa begitu dalam di dalam dirimu, seolah hatimu menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan mudah. Namun di sisi lain, ada pula kehangatan yang membuat orang lain tanpa sadar merasa tertarik untuk mendekat. Seperti lilin kecil di ruangan yang gelap, ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Ia hanya menyala dengan tenang. Tetapi justru karena itulah, setiap mata yang berada di ruangan itu akan menemukan cahayanya. Karisma yang sejati seringkali lahir dari kedalaman yang sunyi. Ia tidak dibangun dari keinginan untuk terlihat, tidak pula dari upaya untuk dipuji. Ia muncul dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar pikiran atau keinginan manusia. Tempat itu adalah ruang batin yang jarang disentuh oleh kebisingan dunia. Ada jiwa-jiwa yang sejak lama terbiasa berjalan dalam ruang sunyi itu. Bukan karena mereka memilih untuk terpisah dari dunia, tetapi karena hatinya seringkali mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh kebanyakan orang. Sebuah bisikan halus yang mengajak mereka untuk lebih peka, lebih tenang, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Orang seperti ini seringkali merasa berbeda tanpa benar-benar tahu mengapa. Ketika banyak orang sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya, hatinya justru lebih sering tertarik untuk menatap ke dalam. Ketika dunia bergerak dengan cepat, jiwanya justru menemukan kedamaian dalam langkah yang perlahan. Bukan karena ia tidak mampu mengikuti dunia, tetapi karena di dalam dirinya ada kompas yang lebih halus, yang selalu mengingatkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Seringkali, orang yang memiliki karisma seperti ini tidak menyadarinya sepenuhnya. Ia mungkin mengira dirinya biasa saja. Ia mungkin merasa hidupnya tidak terlalu berbeda dari orang lain. Ia tertawa, bekerja, menjalani hari-hari yang sama seperti kebanyakan manusia. Namun di balik semua itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan orang lain. Seperti sebuah taman yang tersembunyi di balik tembok tua. Dari luar, tidak ada yang tampak istimewa. Tetapi ketika seseorang menemukan pintunya dan masuk ke dalam, ia akan melihat keindahan yang tidak disangka-sangka. Karisma yang halus seringkali lahir dari pengalaman batin yang tidak selalu mudah dilalui. Ada kesunyian yang pernah dirasakan. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang pernah bergema lama di dalam hati. Ada perasaan seolah tidak sepenuhnya cocok dengan arus yang mengalir di sekitar. Namun justru dari situlah sesuatu mulai tumbuh. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, ia perlahan menyerap kedalaman yang tidak terlihat oleh mata. Tidak semua orang bisa merasakan getaran seperti ini. Sebagian orang hidup dengan langkah yang cepat, pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang harus dikejar dan dicapai. Mereka melihat dunia dengan cara yang sederhana, apa yang terlihat itulah yang nyata. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang merasakan lapisan lain dari kehidupan. Mereka bisa merasakan perubahan suasana tanpa ada kata yang diucapkan. Mereka bisa menangkap kesedihan di balik senyuman seseorang. Mereka bisa merasakan kedamaian dalam keheningan yang bagi orang lain terasa kosong. Kepekaan seperti ini bukan selalu sesuatu yang mudah untuk dijalani. Terkadang ia membuat seseorang merasa lebih sunyi daripada yang lain. Karena tidak semua orang mengerti bagaimana rasanya melihat dunia dengan hati yang terbuka. Namun justru dari kepekaan itulah lahir daya tarik yang tidak bisa dibuat-buat. Orang-orang mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa tertarik untuk mendengarkanmu, atau mengapa mereka merasa tenang ketika berada di dekatmu. Tetapi hati manusia seringkali mengenali sesuatu yang tulus. Seperti burung yang tahu arah pulang meskipun langit tertutup awan. Ada juga saat ketika seseorang dengan karisma batin seperti ini merasa lelah. Bukan karena ia melakukan terlalu banyak hal, tetapi karena ia seringkali menyimpan terlalu banyak rasa. Ia mendengar lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan memikirkan lebih jauh daripada yang terlihat di luar. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Kekuatan yang tidak berasal dari keinginan untuk menguasai atau mengalahkan orang lain. Tetapi kekuatan yang lahir dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah perubahan, tetap lembut di tengah kekerasan dunia, dan tetap jujur pada suara hati sendiri. Orang-orang mungkin menyebutnya karisma,
Tetapi sebenarnya itu lebih mirip seperti cahaya yang tumbuh dari dalam jiwa. Cahaya itu tidak memaksa siapapun untuk melihatnya. Namun mereka yang hatinya peka akan merasakannya dengan sendirinya. Kadang-kadang, tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi semacam cermin bagi orang lain. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka mengingat kembali bagian dari dirinya sendiri yang lama terlupakan. Mungkin itu adalah ketenangan, mungkin itu adalah kejujuran batin, atau mungkin hanya sebuah rasa bahwa di dunia yang penuh kepura-puraan, masih ada seseorang yang berjalan dengan hati yang sederhana. Itulah sebabnya tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Ada yang merasa damai, ada yang merasa tertarik, ada pula yang merasa tidak nyaman, karena cahaya yang tenang seringkali mengungkapkan bayangan yang selama ini disembunyikan oleh hati manusia. Namun semua itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan atau dipertahankan. Karisma batin tidak membutuhkan pembelaan. Ia hanya perlu dijaga, seperti seseorang yang memelihara taman kecil di dalam hatinya. Ia tidak perlu mengundang semua orang untuk datang melihatnya. Ia hanya perlu merawatnya dengan kesabaran, menyiraminya dengan ketulusan, dan membiarkannya tumbuh dengan alami. Dan seiring waktu, siapapun yang lewat dengan hati yang terbuka akan merasakan keharumannya. Mungkin itulah sebabnya ada rahasia yang seringkali tidak diucapkan oleh jiwa-jiwa yang membawa cahaya seperti ini. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka tahu bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup tidak selalu perlu dijelaskan dengan kata-kata. Seperti malam yang memahami langitnya tanpa perlu berbicara. Seperti laut yang menyimpan kedalamannya tanpa harus memperlihatkan semuanya kepada permukaan. Karisma yang sejati juga seperti itu. Ia hidup dalam keheningan, ia tumbuh dalam kesadaran, dan ia dijaga oleh hati yang mengerti bahwa tidak semua cahaya perlu dibawa ke tengah keramaian. Ada saatnya cahaya itu cukup bersinar di dalam diri, menerangi langkah sendiri, dan perlahan menyentuh kehidupan orang lain tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Dan ketika seseorang mulai menyadari keberadaan cahaya itu di dalam dirinya, perjalanan batin yang lebih dalam biasanya akan mulai terbuka. Seperti pintu yang perlahan berderit di sebuah rumah tua yang lama tertutup. Di balik pintu itu, ada banyak lapisan pengalaman jiwa yang mungkin selama ini hanya dirasakan secara samar. Ada banyak tanda halus yang sebelumnya mungkin dianggap biasa saja, tetapi sebenarnya membawa makna yang lebih dalam. Jika hati tetap tenang dan langkah tetap perlahan, satu persatu rahasia itu akan mulai menampakkan dirinya. Bukan sebagai jawaban yang keras, melainkan sebagai bisikan lembut yang datang ketika jiwa benar-benar siap untuk mendengarnya. 1. Karisma yang hadir tanpa usaha untuk menarik perhatian. Ada jenis daya tarik yang tidak dibangun dari kata-kata, tidak pula dari usaha keras untuk terlihat istimewa. Ia hadir begitu saja, seperti embun yang turun pada pagi hari tanpa suara. Orang yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang berbeda. Ia berjalan seperti orang lain, berbicara seperti orang lain, menjalani hidup dengan sederhana. Namun entah bagaimana, kehadirannya selalu meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Karisma seperti ini bukan sesuatu yang dibuat. Ia tidak dilatih untuk memikat, tidak pula dibentuk oleh keinginan untuk dipuji. Justru seringkali ia lahir dari hati yang tidak terlalu memikirkan bagaimana dirinya dilihat oleh dunia. Hatinya lebih sibuk mendengarkan kehidupan, merasakan setiap detik yang berlalu, dan mencoba memahami makna yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa kecil. Orang-orang yang memiliki karisma seperti ini seringkali terlihat tenang. Bukan tenang yang kaku, bukan pula tenang yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang datang dari dalam, seperti danau yang airnya begitu jernih sehingga langit dapat tercermin dengan sempurna di permukaannya. Ketika seseorang yang membawa ketenangan seperti itu hadir di suatu tempat, suasana di sekitarnya seringkali berubah secara halus. Percakapan yang tadinya terasa gaduh perlahan menjadi lebih lembut. Orang-orang yang awalnya gelisah tiba-tiba merasa lebih santai. Bahkan tanpa mengatakan apapun, kehadirannya seolah membawa ruang bagi orang lain untuk bernapas lebih lega. Ini bukan karena ia mencoba mengendalikan keadaan. Justru sebaliknya, ia hanya hadir dengan dirinya yang apa adanya. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tidak pula mencoba membuat orang lain terkesan. Namun justru karena ketulusan itulah, orang-orang dapat merasakan sesuatu yang jarang mereka temui di tempat lain. Di dunia yang seringkali dipenuhi oleh topeng dan kepura-puraan, kejujuran batin adalah sesuatu yang sangat kuat. Ketika seseorang membawa kejujuran itu dalam dirinya, orang lain dapat merasakannya tanpa perlu penjelasan.
seperti aroma bunga yang menyebar di udara. Bunga itu tidak memanggil siapapun untuk mendekat. Ia hanya mekar dengan tenang. Namun siapapun yang melewati taman itu akan menyadari keharumannya. Karisma yang seperti ini seringkali membuat seseorang diperhatikan tanpa ia memintanya. Ada mata yang sesekali menoleh ketika ia lewat. Ada orang yang merasa ingin berbicara dengannya, meskipun sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Bahkan ada yang merasa seolah menemukan ketenangan hanya dengan berada di dekatnya. Bagi orang yang mengalaminya, hal ini kadang terasa membingungkan. Ia mungkin bertanya dalam hati mengapa orang-orang sering memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Mengapa ada yang tiba-tiba mempercayainya, mengapa ada yang ingin berbagi cerita, dan mengapa pula ada yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jawabannya tidak selalu sederhana, karena karisma seperti ini bukan sekadar persoalan sikap atau penampilan. Ia lebih dekat dengan sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwa. Ketika seseorang terbiasa jujur dengan dirinya sendiri, ketika ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa dirinya kepada dunia, ada ruang dalam hatinya yang menjadi sangat luas. Ruang itu dipenuhi oleh ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Dan ketenangan itulah yang seringkali dirasakan oleh orang lain. Manusia, meskipun tidak selalu menyadarinya, sangat peka terhadap kehadiran batin seseorang. Kita bisa merasakan apakah seseorang tulus atau tidak. Kita bisa merasakan apakah seseorang membawa kedamaian atau justru kegelisahan. Orang yang memiliki karisma batin biasanya membawa kedamaian itu secara alami. Namun karisma seperti ini juga memiliki sisi yang perlu dijaga dengan hati-hati. Karena tidak semua orang memahami makna dari ketenangan tersebut. Ada yang mengaguminya, ada yang tertarik kepadanya, tetapi ada pula yang merasa terusik olehnya. Ketika seseorang membawa ketenangan, ia seringkali tanpa sengaja mengingatkan orang lain pada kegelisahan yang mereka sembunyikan. Cahaya kecil yang ia bawa dapat membuat bayangan dalam hati orang lain menjadi terlihat. Itulah sebabnya karisma sejati tidak selalu disambut dengan cara yang sama oleh setiap orang. Namun bagi jiwa yang mengerti, hal itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Karisma batin bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dijadikan alat untuk mendapatkan pengakuan. Ia hanyalah bagian dari perjalanan jiwa yang belajar untuk hidup dengan kejujuran dan kesadaran. Dan selama seseorang tetap menjaga ketulusan hatinya, karisma itu akan tetap bersinar dengan cara yang paling sederhana. Seperti cahaya lilin di malam yang sunyi. 2. Keheningan batin yang membuat orang lain merasa nyaman. Ada orang-orang yang ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa seperti angin yang lembut. Tidak keras, tidak memaksa, tetapi mampu menyentuh hati dengan cara yang sangat halus. Bahkan ketika mereka tidak berbicara, keheningan yang mereka bawa justru terasa lebih bermakna daripada banyak kata. Keheningan seperti ini bukanlah keheningan yang kosong. Ia adalah keheningan yang penuh. Di dalamnya ada kesadaran, ada perhatian, ada kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen yang sedang terjadi. Ketika seseorang memiliki keheningan batin seperti ini, orang lain dapat merasakannya tanpa perlu penjelasan. Mereka merasa didengar, meskipun tidak banyak kata yang diucapkan. Seringkali, orang yang memiliki keheningan batin seperti ini menjadi tempat bagi orang lain untuk berbagi cerita. Tanpa diminta, orang datang membawa kisah hidupnya. Mereka menceritakan kegelisahan yang selama ini dipendam, kesedihan yang tidak pernah diungkapkan, atau harapan yang mereka simpan dalam diam. Hal ini terjadi bukan karena orang tersebut memberikan nasihat yang hebat. Bahkan seringkali ia tidak memberikan nasihat sama sekali. Ia hanya mendengarkan. Namun mendengarkan dengan hati yang benar-benar hadir adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Banyak orang mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Pikiran mereka sibuk memikirkan jawaban, sibuk menilai, sibuk menunggu giliran untuk berbicara. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keheningan batin mendengarkan seperti tanah yang menerima hujan. Ia tidak menolak, tidak pula menghakimi. Ia hanya menerima dengan kesabaran, dan karena itulah orang lain merasa aman untuk membuka dirinya. Ada kekuatan besar dalam kehadiran yang seperti ini. Kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Keheningan batin juga membuat seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh emosi yang datang dari luar. Ketika suasana menjadi tegang, ia tetap mampu menjaga ketenangannya. Ketika orang lain bereaksi dengan kemarahan, ia tidak ikut terbakar oleh api yang sama. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan. Justru karena ia memahami perasaannya dengan sangat baik. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam.
Ia tahu bahwa tidak semua hal perlu dijawab dengan segera. Kadang-kadang, jawaban terbaik justru lahir dari ruang sunyi yang diberi waktu untuk bernapas. Keheningan seperti ini membuat orang lain merasa bahwa mereka berada di tempat yang aman. Mereka merasa tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mempertahankan topeng yang selama ini mereka gunakan di hadapan dunia. Di dekat seseorang yang membawa keheningan batin, hati manusia perlahan menjadi lebih jujur. Namun menjaga keheningan batin bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia seringkali lahir dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran. Ada saat-saat ketika seseorang harus belajar menghadapi kegelisahannya sendiri. Ada saat-saat ketika ia harus duduk bersama kesedihan tanpa mencoba melarikan diri darinya. Ada pula saat ketika ia harus menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah keheningan mulai tumbuh. Seperti pohon yang akarnya semakin dalam setelah menghadapi banyak musim. 3. Kepekaan hati yang membuatmu melihat lebih dalam dari yang terlihat. Ada orang yang melihat dunia hanya dari permukaan. Mereka melihat senyuman dan menganggap semuanya baik-baik saja. Mereka mendengar kata-kata dan menganggap itulah seluruh cerita. Namun ada juga jiwa-jiwa yang mampu melihat lebih jauh. Mereka melihat senyuman dan merasakan kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Mereka mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan perasaan yang tidak diucapkan. Kepekaan seperti ini seringkali membuat seseorang merasa berbeda dari yang lain. Ia mungkin merasa bahwa dirinya terlalu banyak merasakan hal-hal yang tidak disadari oleh orang lain. Namun sebenarnya kepekaan itu adalah anugerah yang sangat halus. Ia membuat seseorang mampu memahami manusia dengan cara yang lebih dalam. Ia membuat seseorang tidak mudah menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat di luar. Orang yang memiliki kepekaan hati seringkali bisa merasakan perubahan suasana yang sangat kecil. Mereka bisa merasakan ketika seseorang sedang gelisah, bahkan ketika orang itu berusaha menyembunyikannya. Hal ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan logika semata. Ia lebih mirip seperti intuisi yang lahir dari hati yang terbuka. Namun kepekaan seperti ini juga membutuhkan keseimbangan. Karena jika tidak dijaga, ia dapat membuat seseorang merasa terlalu berat memikul perasaan orang lain. Itulah sebabnya jiwa yang peka perlu belajar menjaga batas batinnya. Seperti taman yang memiliki pagar. Bunga-bunga di dalamnya tetap dapat tumbuh dengan indah, tetapi tidak semua orang dapat masuk tanpa izin. Dengan cara itu, kepekaan tetap menjadi kekuatan, bukan beban. 4. Aura ketulusan yang membuat orang merasa dihargai. Di dunia yang seringkali dipenuhi oleh kepentingan, ketulusan adalah sesuatu yang sangat langka. Banyak orang bersikap baik karena mereka menginginkan sesuatu. Banyak senyuman yang sebenarnya hanyalah topeng untuk menyembunyikan niat lain. Namun ketika seseorang memiliki ketulusan yang benar-benar berasal dari hati, orang lain dapat merasakannya dengan sangat jelas. Ketulusan seperti ini membuat orang merasa dihargai. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka benar-benar diperhatikan, bukan sekadar menjadi bagian dari keramaian. Ketika seseorang berbicara dengan ketulusan, kata-katanya terasa hangat. Tidak perlu banyak kalimat yang indah, tidak perlu pula usaha untuk terdengar bijaksana. Cukup dengan kejujuran yang sederhana. Dan seringkali, justru kesederhanaan itulah yang paling menyentuh hati manusia. Aura ketulusan juga membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam permainan dunia yang penuh kepura-puraan. Ia tidak merasa perlu menjadi orang lain untuk diterima. Ia tidak merasa perlu menyembunyikan dirinya di balik topeng. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang seringkali kehilangan keaslian, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang sangat kuat. Ketulusan seperti ini tidak hanya membuat seseorang disukai. Ia membuat seseorang dihormati. Bukan karena kekuasaan atau kedudukan, tetapi karena orang lain merasakan bahwa hati orang tersebut benar-benar bersih. Seperti air yang jernih di pegunungan. Siapapun yang meminumnya akan merasakan kesegarannya. Dan ketika ketulusan itu dijaga dengan hati yang penuh kesadaran, karisma batin akan terus tumbuh dengan sendirinya, perlahan, diam-diam, tetapi begitu kuat hingga mampu menyentuh hati siapapun yang berjumpa dengannya. 5. Ketenangan yang tetap hidup bahkan di tengah badai kehidupan. Ada jiwa-jiwa yang ketika menghadapi kehidupan tampak seperti permukaan laut pada pagi hari. Bukan karena hidup mereka selalu tenang, bukan karena mereka tidak pernah menghadapi kesulitan. Justru seringkali mereka telah berjalan melewati banyak gelombang yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun entah bagaimana, setelah semua itu berlalu, ada ketenangan yang tinggal di dalam diri mereka.
Ketenangan seperti ini tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Dari saat-saat ketika seseorang harus menelan kecewa yang pahit. Dari malam-malam ketika hati merasa begitu lelah hingga hanya mampu diam dalam sunyi. Dari peristiwa-peristiwa yang membuat seseorang belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan oleh tangan manusia. Ketika seseorang telah melewati perjalanan seperti itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah terkejut oleh perubahan. Ia tidak lagi merasa perlu bereaksi pada setiap hal yang datang. Ia belajar bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, seperti musim yang datang dan pergi tanpa pernah meminta izin kepada siapapun. Orang yang memiliki ketenangan batin seperti ini seringkali terlihat berbeda. Bukan karena mereka berusaha menunjukkan sesuatu, tetapi karena mereka tidak lagi membawa kegelisahan yang sama seperti banyak orang di sekitarnya. Ketika orang lain terburu-buru, mereka berjalan dengan langkah yang lebih sadar. Ketika orang lain mudah terpancing oleh emosi, mereka memilih untuk bernapas lebih dalam sebelum merespons. Ketika keadaan terasa berat, mereka tidak langsung panik, karena mereka tahu bahwa setiap badai pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk mereda. Ketenangan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa heran. Ada yang bertanya dalam hati mengapa seseorang bisa tetap terlihat damai ketika menghadapi keadaan yang sulit. Ada pula yang merasa bahwa kehadiran orang tersebut membawa suasana yang lebih ringan di tengah situasi yang tegang. Padahal rahasianya sederhana. Batin yang telah belajar menerima kehidupan apa adanya tidak lagi terlalu sibuk melawan setiap gelombang yang datang. Ia seperti pohon tua yang akarnya telah begitu dalam menancap ke tanah. Angin boleh datang sekuat apapun, namun pohon itu tetap berdiri dengan sabar. Ketenangan seperti ini adalah bagian dari karisma batin yang sangat kuat. Ia tidak terlihat seperti cahaya yang terang, tetapi lebih seperti cahaya bulan di malam hari, lembut, tenang, namun mampu menerangi jalan bagi siapa saja yang berjalan dalam kegelapan. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini seringkali menjadi tempat bagi orang lain untuk mencari keseimbangan. Ketika suasana hati orang lain terasa kacau, kehadirannya seperti pengingat bahwa kedamaian masih mungkin ditemukan. Bahkan tanpa banyak kata, seseorang yang membawa ketenangan batin mampu menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Karena manusia pada dasarnya selalu merindukan tempat yang damai untuk beristirahat dari kerasnya dunia. Dan ketika seseorang menemukan ketenangan itu dalam diri orang lain, hatinya secara alami akan tertarik untuk mendekat. 6. Kejujuran batin yang membuat dirimu terasa nyata di mata orang lain. Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh berbagai peran dan harapan, banyak orang merasa perlu menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap pantas oleh lingkungan. Mereka belajar menyembunyikan bagian dari dirinya agar dapat diterima oleh dunia. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang membawa kejujuran batin yang sangat kuat. Bukan berarti mereka selalu berbicara tanpa saringan, bukan pula berarti mereka tidak memahami cara bersikap dalam kehidupan sosial. Tetapi di dalam dirinya ada kesadaran yang tidak mudah dipalsukan. Kejujuran ini membuat seseorang terasa sangat nyata. Ketika ia berbicara, orang lain merasakan bahwa kata-katanya datang dari tempat yang tulus. Ketika ia tertawa, tawanya tidak terasa dibuat-buat. Ketika ia diam, keheningannya tidak terasa canggung. Orang-orang yang membawa kejujuran batin seperti ini seringkali tidak berusaha keras untuk terlihat sempurna. Mereka tidak takut terlihat sederhana.